sebuah perjalanan, tanpamu terasa hampa, tanpa harapan. Kalau langkahku terasa berat, kalau hadirmu ku rasa jauh dari hidupku. Dengan cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Mengenangmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu terkasih, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Wow, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di ibadah malam doa, pujian dan penyembahan. Mari kita terus bersemangat dan bergairah mencari wajah Tuhan, mencari hadiratnya. Karena sekalipun keadaan, kondisi, apapun yang sepertinya tidak pasti saudara, tapi hanya ada kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan kami bersuka cita. Kami memilih datang di rumah Tuhan. Sekalipun ibadah ini dijalankan masih dalam keadaan online, tapi kami bersyukur Roh-Mu yang kudus tetap berada bersama dengan kami. Mari ambil alih ibadah malam hari ini Bapa. Kami mau persembahkan hati kami, hidup kami, nyanyian kami, doa kami, pergumulan kami, penyembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja, sebab Engkau yang layak menerima segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Engkau yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Sorakan yes. Woo! Praise the Lord. Hey, come on. Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala jemaat Tuhan. Say, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Mari katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan, come on, sing. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka.
hati kita tetap percaya. Sebab Dia gunung batu kita, kubu pertahanan kita. Amin. Cak, cak. Woo! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Mari bersama dengan singers katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan yes. Mari bersama-sama sekali lagi katakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Oh yes. Woo. Ku mau selalu bersyukur,
sebab cintamu Amin. padaku Mari katakan dengan takkan iman pernah pujian. berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari Jemaat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, Amin. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semuanya, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, yeah. Haleluya. Sorakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Tidak pernah ada kata cukup Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami selalu perlu Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sembah Dia, saudara. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan yang menjaga hidup kami, kami tidak bisa hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami sembah tak dapat ku
membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dengan segenap hati kami mau katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu.
kedua tangan kita tinggi-tinggi. Dimanapun engkau berada saat ini, percayalah bahwa Tuhan hadir. Roh Kudus ada bersama denganmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus.
bagiku. Sekali lagi bersama katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. With all of my heart and
Ya, sekali lagi shalom saudara. Udah lama nggak ketemu di PPW dan ya puji Tuhan, kebetulan kemarin hari Minggu nggak ketemu saya ya. Jadi hari ini Selasa boleh ketemu saya. Sekali lagi shalom saudara semua. Saya hari ini mau bicara sekali lagi sebuah ibadah yang benar. Tapi saya ingin mulai dengan konsumerisme. Ya, konsumerisme itu kalau kita lihat begitu merajalela di mana-mana. Hari-hari ini orang hidup sangat konsum terus, konsum. Dan bahkan konsumerisme ini sudah merasuk begitu dalam juga ke gereja, saudara. Ini yang perlu kita sama-sama aware dan simak sungguh-sungguh. Nah, sebelum mulai, jadi apa itu konsumerisme? Ya, saya bacakan aja. Konsumerisme adalah kondisi sosial yang terjadi saat konsumsi itu menjadi pusat kehidupan dari banyak orang dan bahkan jadi tujuan hidup. Ketika semua itu terjadi, segala kegiatan hanya berfokus pada pemenuhan konsumsi itu sendiri. Nah, mungkin saudara tanya tadi dengan ungkapan saya, bagaimana itu terjadi di gereja? Ya. Nah, banyak orang datang beribadah dengan sebuah mindset, dengan sebuah pemikiran yang hanya memang mau keinginannya tadi to consume. Ya, artinya datang cuma gue dapat apa? Apa yang gue bisa nikmati? Apakah gereja bisa memberikan pelayanan yang saya harapkan? Apakah nanti gaya musiknya, lagu-lagunya enak nggak ya? Gue suka nggak ya? Apakah khotbahnya sesuai kebutuhan gue? Ya, dan seterusnya. Jadi intinya ya seperti seorang konsumen, apa yang gue bisa dapat? Nah, apakah ini wajar? Coba kita renungkan, apakah ini wajar? Kalau kita mulai berpikir dengan normal, saya percaya kita semua bisa bilang ini nggak wajar kan? Ya, pemikiran untuk dilayani seperti ini adalah tidak wajar. Bahkan kalau kita bisa bilang kayaknya gue mau bilang apa sih yang gue bisa dapat dari ibadah hari ini, dari gue ke gereja hari ini? Kok kayaknya kurang enak ya, kok kurang bagus ya? Apakah itu wajar? Kan seharusnya yang kita boleh renungkan, apakah kita pikirkan, harusnya kita pikir, apakah Tuhan senang ya dengan ibadah saya hari ini? Apakah Tuhan suka ya dengan ibadah saya hari ini? Apakah itu masih terpikir nggak sama diri kita? Apakah waktu kita datang beribadah, apakah itu pengertian itu masih ada dalam hidup kita? Nah, kenapa saya rasa ini saya perlu angkat lagi, saudara. Saya sudah beberapa kali bicara soal ibadah. Tapi saya lihat ini perlu lagi kita angkat. Kenapa? Karena ini mau nggak mau, ini kenyataannya makin mengkerucut. Di era online, ibadah online yang masih terus berjalan, walaupun kita sudah mulai onsite juga, hal ini sangat mudah untuk lebih lagi mengkristal. Ya, jadi kita ini orang Kristen, jangan sampai kita terjebak jadi Kristen konsumen doang. Saudara, yuk mari kita cek and recheck. Kristen konsumen itu apa sih? Jadi Kristen ya tadi, ya datang begitu aja. Ya, kita datang ibadah, kita datang, ya. Tapi ya jangankan melayani, kita juga nggak mungkin sebagian bahkan nggak memberi, ataupun yang memberi nggak punya niat untuk berpartisipasi lebih. Ya, intinya tidak ada mau memberikan sebuah korban di dalamnya. Itulah Kristen konsumen. Kalau saya lihat sebetulnya semua gereja, saya dari sebelum pandemi pasti sudah ngingetin ya, semua gereja pasti sudah ngingetin, jadi jemaat yuk. Kita itu berjemaat jangan cuma pasif dong. Kita harus ngerti
Kita harus mulai jadi bagian, kita yang melayani, bukan hanya kita dilayani. Kita harus mulai berani aktif. Pasti semua gereja arahnya dan sudah sering mengingatkan akan hal-hal seperti ini. Tetapi saya rasa yang dikhawatirkan gereja-gereja adalah hari-hari ini jumlah yang bisa diingatkan jadi jauh lebih sedikit tambah. Bahkan mungkin sebagian yang tadinya sudah mulai aktif dengan pola gereja online. Kalau kita tidak sadar atau sungguh menyadarkan diri sendiri, kita akan lebih mudah lagi untuk terlibat untuk jadi pasif, saudara. Ya. Ini adalah sebuah problem besar. Dan gereja online juga satu hal yang kita harus sadari adalah kita akan mudah terjebak adalah kita mulai berpikir dan lebih lagi berpikir tentang saya, tentang aku. Mental konsumen, sekali lagi, ini akan lebih mudah terpicu. Ya, apa yang saya mau, apa yang bisa saya dapat. Ya. Contoh lagi ya mungkin. Banyak orang hari-hari ini dengan gereja online, dengan tadi mental seorang konsumen, ya, kalau mereka seringkali nggak bisa dapat di gerejanya, dapat sesuatu yang mereka inginkan hari-hari ini dengan mudah, mereka tinggal pindah channel YouTube. Ya, artinya apa? Mereka tanpa sadar mulai masuk ke pola hal yang seperti itu. Tanpa sadar, kita sedang mengentertain diri kita untuk sekedar mendapatkan apa yang saya mau dapat. Padahal bukan itulah yang Tuhan mau bentuk lewat gerejanya. Hari ini saya ingin kita sama-sama boleh merenungkan kembali ya arti ibadah. Ya. Saya ingin kita sama-sama merenungkan kembali. Sekali lagi, yuk mari kita sama-sama, yuk sekali lagi kita berdoa ya. Supaya kita bisa merenungkan dan menyerap ini. Bapa, hamba berdoa saat ini, sekali lagi kami mau minta Tuhan terang yang daripadamu agar kami mengerti esensi kami beribadah. Terima kasih Bapa, terangi setiap kami. Hamba yang berbicara dan semua juga yang mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Hari-hari ini mungkin saya ingin mulai dengan ini dulu. Nggak ada di teks saya tambah. Ya. Banyak orang terjebak ibadah tuh ngapain sih? Ibadah itu adalah ya kita dengar pujian penyembahan, kemudian saya dengar firman. Itu ibadah, itu kan ibadah. Saya bisa ibadah online, bisa kadang-kadang onsite Pak, tapi online pun saya bisa ibadah. Kan ibadah cuma itu. Kita nyanyi-nyanyi, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan sedikit, dan saya bisa dengar firman. Itu cukup. Saya mau bilang, maaf saya harus bilang tegas hari ini ya, bahwa itu bukan ibadah yang Tuhan maksud. Pengertian ibadah yang ada di Alkitab bukan itu. Saya katakan sekali lagi, pengertian ibadah yang ada di Alkitab kita, yang Tuhan maksudkan, bukan itu. Ya. Kata ibadah, mungkin saudara sudah tahu juga. Itu memang asal katanya abodah. Ya, atau bahasa Yunaninya latria. Tetapi perhatikan ini. Kata-kata ini merupakan sikap atau tindakan seorang budak kepada tuannya. Itulah asalnya. Ya. Saya ulang sekali lagi. Arti daripada kata abodah atau abad atau latria adalah sikap ya atau perilaku seorang budak kepada tuannya. Itulah ibadah yang dicatat dalam Alkitab. Hal ini mengandung pengertian apa? Ya, ada 3 poin yang saya akan jelaskan pengertian ibadah di sini. Dan tapi mungkin saya mau jelaskan terlebih dahulu dengan poin ini. Ya, kita kenal selama ini bukan hanya ibadah ya, tapi kita tahu
sinonim daripada ibadah adalah kebaktian. Betul? Mungkin dari sini mungkin lebih jelas, ya, langsung arti bahasa Indonesianya jelas. Kita kebaktian berarti apa? Kita sedang berbakti. Kita sedang menunjukkan bakti kita. Pada siapa? Pada Tuhan. Itulah sikap tadi seorang budak kepada majikannya. Jadi beribadah sebetulnya adalah menunjukkan bakti kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saya ingin mulai dengan poin pertama. Apa arti? Ini arti esensi daripada ibadah. Sekali lagi, saudara. Arti daripada ibadah yang pertama adalah tadi worship. Artinya menyembah. Arti apa sih sederhananya? Kadang-kadang kita terlalu jauh jadi menyembah. Aduh, kayaknya jadi bagaimana. Tapi arti sederhananya adalah berarti kita give respect. Tunjukkan sikap hormat. Itulah ibadah. Ya, tadi kita udah selama ini terjebak sama apa yang gue dapat. Yang penting gue dapat firman. Dan itulah ibadah saya. Bukan, saya mau bilang sekali lagi. Itu bukan pengertian ibadah. Pengertian ibadah yang utama yang pertama adalah give respect, memberikan unjuk bagaimana kita menghormati Tuhan. Ya. Ungkapan rasa takut, penuh hormat, kekaguman, ketakjuban, ya, akan figur yang memang perlu untuk dihormati, disegani, yaitu Tuhan Yesus. Dan otomatis, saudara, menghormati di sini juga berarti ada kaitannya jelas. Adalah memberikan dia sebuah prioritas. Orang yang kita junjung tinggi, yang kita hormati, otomatis berarti kita harus kasih privilege. Kita harus utamakan, kita harus beri dia prioritas. Saudara, saya bukan sekedar mengkritisi hanya ibadah online, bukan ya, tapi saya cuma mau sadarkan kita semua, inilah jangan sampai kita merasa sudah beribadah tetapi ternyata kita sedang dibelokkan. Kenapa saya sangat seringkali mungkin sudah lihat ya sebagai gembala, saya seringkali sangat menekankan untuk ibadah, yuk ayo onsite. Kenapa? Karena saya juga temukan di sini. Ya, kalau saudara ini, saya harus akui, buat saya pun saudara, untuk bisa menunjukkan tadi sikap respek, hormat di dalam ibadah online itu, saya nggak bilang saudara, ini saya bilang diri saya sendiri. Saya sulit sekali saudara untuk bisa lakukan ini. Untuk bisa sungguh-sungguh memberikan sikap yang penuh hormat kepada Tuhan dalam ibadah saya secara online. Saya gagal, kalau saya boleh bilang, untuk bisa lakukan ini. Ya. Contoh ya, bisakah kita tepat waktu kalau datang ibadah online? Apa enggak kalau kita masih sibuk? Ya kadang-kadang kita bisa putar ulang memang, tetapi kadang-kadang seringkali kita udah nggak peduli. Oh, udahlah kita skip berapa lama, nggak apa-apa. Online ini kok. Ya. Terus belum lagi yang begini, saudara. Maaf, saya harus sebut. Ya, saudara sebelum ibadah online, saudara mandi nggak? Apakah kita berpakaian proper? Ya, saudara, kalau kita datang ibadah itu bukan milik kita kan? Itu acaranya Tuhan kan? Tuhan hadir, itu pestanya Tuhan. Tuhan bilang kalau datang ke pestanya, datang menjadi undangannya, kita harus berpakaian pesta. Tuhan marah, berkali-kali Tuhan tulis itu. Tapi bagaimana kita dalam ibadah? Saya harus sebut, kalau kita online ini, apakah pakaian kita proper? Apakah kita datang dengan keadaan yang baik? Ya, saya diingatkan, kadang-kadang kita di kota ini, kadang-kadang kita seringkali udah meremehkan. Kalau saudara sekali-sekali ya, saudara sempat pelayanan ke daerah kantong-kantong Kristen, gereja-gereja lama. Di sana saudara bisa lihat, nggak usah pengerja, nggak usah pendeta yang pakai jas. Jemaat-jemaat, orang-orang bahkan yang kelas bawah. Mereka masih begitu menghormati. Dan saya lihat ini ada bagusnya, karena tadi kita harus ngerti. Ibadah itu sebetulnya bagaimana kita menunjukkan
rasa hormat kita sama Tuhan, sama Tuhan kita. Ya, mereka pakai jemaat-jemaat cuma punya jas satu, itulah yang dipakai. Mereka punya baju yang terbaik, seperti mereka datang, seperti mereka mau ke pesta, saudara. Saudara bisa lakukan ini di rumah. Mungkin kita akan bilang, aduh kok rese amat ya. Ya. Belum lagi sikap kita. Kalau PPW, kalau di gereja, ya karena kita juga dipaksa oleh keadaan. Ya. Saatnya kita harus memuji, menyembah, kita harus berdiri, kita harus angkat tangan. Kita seolah di-guide. Kita dituntun untuk memang give respect kepada Tuhan. Kalau di rumah, bisakah kita lakukan itu? Sulit kan? Sulit sekali pada kenyataannya untuk lakukan itu. Untuk khusyuk. Menyembah sungguh-sungguh tanpa terganggu. Secara konsisten. Mungkin kadang-kadang bisa. Tetapi apakah bisa kita lakukan itu konsisten? Sulit. Memberi dia waktu yang terbaik. Kalau kita datang ibadah onsite, kita udah berarti kita mengkhususkan. Waktu di rumah, bisakah kita mengkhususkan? Untuk tidak terima gangguan, untuk tidak angkat telepon. Untuk kalau ada orang ngetok di rumah kita. Ada yang, apalagi kalau ada yang nganter sesuatu berkat buat kita, beranikah kita abaikan itu? Sulit kan, saudara? Ya. Dan bukan kebetulan kalau di gereja kita sudah diajar untuk berani tinggal sampai akhir. Kenapa? Kita tahu kita perlu berkat Tuhan. Kalau di rumah, saya mau tanya, apakah saudara tunggu sampai sungguh-sungguh terima doa berkat? Saya ragu, terus terang saya sangat ragu kalau kita mau tunggu itu. Saudara, saya bilang ini bukan mayoritas hanya online. Onsite pun kadang-kadang kita juga bisa terjebak. Tadi nggak memberikan respect. Banyak orang yang rutin datang terlambat ke gereja. Maaf, saya harus bilang, kalau kita kadang telat, tapi kita masih mau memberi yang terbaik, itu oke. Tetapi kalau kita rutin terlambat, maafkan, kita harus berarti kita nggak sungguh-sungguh mengusahakannya. Kita nggak memberikan rasa hormat kita. Banyak orang juga yang belum tentu berani memberikan respect rutin tiap minggu, dia konsisten datang, mengutamakan itu. Banyak anak muda misalnya. Ya, kalau ujian, datang nggak? Atau jangan-jangan tambah orang tuanya bilang, udah kamu nggak usah ke gereja lah, nanti nggak sempat belajar loh. Ya. Apakah kita seperti itu? Apakah kita nggak percaya justru kalau kita mendahulukan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan bisa kerjakan. Ada sesuatu hikmat yang Tuhan bisa beri buat setiap kita. Sekali lagi, saudara, inilah ibadah. Inilah ibadah. Apakah kita sudah memberikan, menghormati Tuhan di atas apapun dalam hidup kita? Poin kedua, daripada arti ibadah yang sesungguhnya. Ibadah artinya sebuah service, sebuah pelayanan. Tapi juga di sini bukan sekedar pelayanan, tapi di sini bicara soal service yang excellent, sebuah pengabdian. Itulah arti tadi. Arti daripada ibadah. Sebuah pengabdian. Kita ini diciptakan, kalau dibilang begini pasti sekali lagi, oh saya udah tahu Pak. Kita ini diciptakan bukan untuk diri kita, tetapi kita tahu kita diciptakan untuk Tuhan dan sesama, untuk keluarga kita, bahkan keluarga besar, bahkan orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, saudara, jika orang yang hidup ini, kita hanya melakukan sesuatu untuk tugas karena popularitas, kita hanya melakukan untuk popularitas kita. Itu bukan pengabdian. Itu artinya
kita mungkin sekedar pencitraan. Kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk tugas karena ada imbalannya, berarti sikap kita cuma seperti seorang pegawai. Kemudian jika kita mau dengan memberi sedikit, kita pengen dapat hasil yang banyak. Itu lebih parah lagi, itu berarti kita sedang berjudi. Saudara, yuk mari kita sama-sama buka dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10 ya, cukup panjang. Yuk mari sama-sama yuk kita baca. Saya harap juga saudara sekali lagi kayak tadi ya kita udah jelaskan, yuk kita baca sama-sama, artinya saudara di rumah pun ikut baca. Saya nggak bisa dengar, tapi kita lakukan karena kita mau lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Inilah yang Tuhan bilang, inilah sebuah pengabdian. Itulah tadi yang dikatakan, itulah ibadah. Ya, inilah ibadah, sebuah pengabdian. Seorang budak itu melayani atau mengabdi, tetapi bukan untuk cari keuntungan pribadi. Ya, dia bukan dengan pamrih tertentu, enggak, saudara. Sama sekali enggak boleh. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi tadi dalam konteks ini bukankah tadi si hamba ini kan berarti melayani bukan untuk dapat makan dan minum. Ya. Bahkan bukan untuk terima kasih tadi. Ya, bukan untuk sekedar dia dapat pujian, bukan. Ya. Tetapi seorang hamba harus mengerti kita memang lakukan itu karena kita tahu itu adalah kehendak Tuhan itu. Saudara, kita beribadah bukan supaya, oh kita itu orang rohani, kita beribadah. Kita beribadah bukan supaya dilihat orang. Kita beribadah bahkan bukan supaya saya dapat sesuatu. Ya. Saya dapat, oh kalau firmannya begini saya nggak dapat sesuatu, saya nggak mau dengar. Enggak. Itu sekali lagi, itu sikap seorang konsumen. Tetapi kita beribadah karena kita tahu Tuhan yang kita sembah sangat ingin, itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita beribadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Dia. Ya. Kita beribadah karena Tuhan perintahkan kita untuk beribadah. Amin. Ya. Poin ketiga. Ya, poin terakhir. Ibadah berarti bekerja. Ya, tadi. Ya, ini kan sikap dan tindakan. Ibadah itu diambil memang dari sikap dan tindakan seorang budak, apa yang harus dikerjakan bagi tuannya. Tadi, menunjukkan rasa hormat, punya sikap hati yang memang mau mengabdi, tetapi bukan hanya punya sikap hati mengabdi, tunduk-tunduk, hormat, tapi nggak mau kerja, nggak bisa. Beribadah artinya bekerja, artinya bahkan kata-katanya itu artinya seperti ini, tidak beristirahat. Ya, padahal kalau kita mungkin online, kita sikap beribadahnya udah kayak orang
sambil lalu ya, mungkin sambil tidur-tiduran. Ya saya juga lakukan itu, saya harus akui kalau di rumah kadang-kadang saya lakukan itu. Gitu. Dan saya mulai diingatkan, ini nggak benar nih sebetulnya. Ini nggak benar gini. Ya, tapi kita dengan mudah terpancing itu. Ya. Tadi saya kembali ke sini, ibadah berarti bekerja, tidak beristirahat. Artinya giat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, saat ini bahkan kalau kita lihat tadi karena pengertian ibadah yang salah, banyak orang punya pengertian begini ya. Orang kita padahal cuma nonton ibadah seminggu sekali dan kita merasa cukup. Gua kan udah ibadah. Sudah. Saya coba kita renungkan sama-sama. Kalau kita tahu arti ibadah itu seperti ini, apakah itu benar? Apakah itu sudah cukup? Ya. Nah, jadi apa sih artinya kerja? Saya mau saudara juga baca ini. Yakobus 1 ayat 27. Ya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ada 2 poin di sini. Yang pertama jelas dikatakan di sini take action, ya. Dalam bentuk di sini memang Tuhan tunjukkan adalah kunjungan untuk yatim piatu dan janda-janda. Artinya bukan hanya beribadah di sini, bukan hanya mendengar, bukan dapat sesuatu, tetapi melakukan sesuatu. Ya. Dan kedua, ibadah ini ternyata kita juga bentuk daripada penjagaan diri kita supaya kita tidak tercemar oleh dunia. Nah, saudara, sekali lagi saya harus balik sedikit tadi ke apa yang saya sudah sebut. Di tengah masih saat ini ibadah online, apalagi ada beberapa gereja sudah mulai masuk ke metaverse. Ya, kita jangan sampai kita jadinya terjebak, saudara. Menjadi jemaat yang pasif. Ya, yang pasif, hanya nonton ibadah. Padahal ini loh pengertian ibadah. Lakukan sesuatu, bahkan kita giat harus mengusahakan sesuatu untuk Tuhan. Ya, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan diam. Artinya kita nggak boleh diam. Oke, memang mungkin kita memang merasa harus di rumah dulu. Oke. Ya. Tetapi artinya bukan sekedar merasa oh itu cukup. Kenapa nggak kita lakukan? Tetap saya percaya kita di rumah masih bisa lakukan sesuatu. Ya. Contoh. Kalau saudara punya, mungkin saudara sebetulnya tergerak oleh doa, kenapa nggak saudara join? Ya, lakukan mungkin. Di gereja selalu banyak ada acara doa ini, doa itu, yang masih juga dilakukan sama-sama online. Kalau saudara tergerak di sana, kenapa nggak saudara ambil bagian di sana? Atau mungkin hal yang lain, ya. Tadi dikatakan kunjungan, mengunjungi yatim piatu, janda-janda. Saudara bisa kunjungan kan juga, walaupun lewat online, walaupun mungkin lewat WhatsApp call, saudara bisa kunjungan. Tapi apakah kita lakukan? Ya. Atau mungkin lebih lagi daripada itu. Kita sering belanja online ya, saudara ya. Sejak masa online ini kan kita sering belanja online. Apakah lewat online, lewat belanja online? Selama ini belanja online untuk siapa? Untuk diri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita. Pendek kata, untuk kita dan untuk kita. Kenapa nggak mulai kita belanja, kita jadi berkat buat orang lain? Saudara, itulah ibadah. Itulah ibadah. Ya. Dan poin terakhir, yang terakhir tadi dikatakan di sini ibadah itu artinya juga menjaga ya supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Saya nggak bilang di sini, Pak saya di rumah aja, bagaimana saya dicemarkan oleh dunia. Kita bisa dicemarkan oleh dunia walaupun kita di rumah. Kenapa? Ya karena kalau kita terlalu banyak di rumah, seringkali kita juga terlalu banyak konsumsi berita lewat khususnya apa? Sosial media kita mungkin. Ya, itu pun bisa sesuatu hal yang bisa mencemari
pikiran kita, mencemari nilai-nilai yang selama ini sudah ada. Ya. Itu bisa masuk. Manusia itu sebetulnya memang butuh komunitas. Kita semua butuh komunitas. Komunitas ini apa? Saudara, setiap kita tuh ada waktu-waktu kita jadi lemah loh. Ada waktu-waktu mungkin kita tanpa sadar, ya apalagi kalau ya ada yang moody, ada yang apa ya, pasti itu lebih parah lagi. Tapi kita ngerti ada waktunya kita butuh orang lain, apalagi orang yang bisa menguatkan kita. Kita butuh pastikan informasi nilai yang masuk dalam hidup kita adalah nilai yang baik. Ya. Kan saya sudah sering katakan ya, kalau dan ini pepatah umum daripada dunia ya. Tunjukkan temanmu sekarang. Saya bisa tunjukkan seperti apa engkau masa depan. Itu kan pepatah yang nyata. Tapi sebetulnya firman Tuhan sudah katakan itu juga. Ya, Salomo adalah katakan itu lewat Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sudah. Seringkali jangan-jangan informasi-informasi yang nggak jelas, kita terlalu banyak dengerin itu, sehingga kita jadi seperti itu. Ya. Komunitas yang kita miliki akan membentuk kita jadi seperti apa. Sebagai contoh, saya melihat hari-hari ini seperti di dalam khotbah yang lalu, saya buka waktu itu juga dengan ada sebuah negara tetangga yang tingkat percaya orang Kristennya ternyata jauh lebih tinggi daripada bahkan orang dari agama yang lain. Tapi saya mau tanya begini, coba saudara perhatikan. Mereka yang sampai bercerai, orang Kristen yang sampai bercerai, perhatikan, coba cek sama mereka, kalau itu apalagi kenalan saudara. Kepada siapa mereka minta advice, apalagi di akhir-akhir sampai mereka memutuskan untuk bercerai. Saya yakin sekali mereka tidak minta advice kepada orang yang mengerti akan firman Tuhan. Pasti mereka minta advice kepada teman-teman dunia mereka yang akan berkata, ya ngapain lu pertahanin gini, capek deh lu. Ya. Saudara, input yang seperti apa, kita akan jadi seperti itu. Oleh karena itu firman ini benar sekali. Kita butuh beribadah, artinya kita butuh mendekatkan diri dengan orang-orang yang lebih mengerti akan firman daripada kita sendiri. Kita butuh itu, kita butuh dikuatkan di sana. Kita butuh dikoreksi di sana. Kita membutuhkan gereja bukan hanya untuk dengar firman, untuk tadi sekedar mengikuti, menonton ibadah dalam tanda kutip. Tapi kita butuh, kita harus beribadah untuk menghormati Tuhan. Kita harus beribadah karena kita diperintah Tuhan untuk mengabdi. Kita ciptaan dan memang hanya yang mencipta itu layak kita puji, kita sembah. Dan kita perlu beribadah karena kita harus bekerja, memberi yang terbaik untuk Dia. Itu akan pekerja yang real, sesuatu hal yang real kita harus lakukan. Kita harus melayani secara nyata. Kita harus ada di dalam komunitas orang benar, karena itulah yang menjaga kita. Saya harap ini bisa mengingatkan kita sekali lagi. Ya. Mungkin kalau selama ini pengertian ibadah kita mulai keliru, ayo, kiranya ini boleh mengingatkan kita semua. Amin. Yuk kita tutup dengan doa sekali lagi. Bapa, hamba berdoa sekali lagi, Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami nggak tahu keadaan mereka masing-masing, tetapi kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah menjauh daripada setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa, Tuhan, jamah Tuhan setiap anak-Mu dimanapun mereka berada. Jamah yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban yang berat,
kami percaya di dalam nama Yesus saat mereka datang kepadamu, Tuhan, Engkau Allah yang pasti melepaskannya semua daripada beban-beban yang mengikat dan memberatkan hidup mereka. Tuhan, biar kami juga boleh kembali melakukan ibadah yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan saudara. Saudara boleh lihat ada QR code di layar kaca saudara. Bisa dapat mentransfernya. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Atas anugerah-Mu hari ini kami boleh datang. Kami mau membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berapapun rupiah yang ada, Engkau kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia untuk memberi. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kami siap memberi untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita mengakhiri ibadah malam hari ini dengan doa syafaat. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh sama-sama PPW naik Tuhan. Kami boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami boleh sama-sama mendengarkan isi hati firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih buat setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Biar itu berbuah manis di dalam hati kami Tuhan Yesus, di dalam pikiran kami Tuhan. Bahkan gak cuma di dalam pikiran dan hati kami Tuhan Yesus, tapi boleh kami lakukan Tuhan. Karena kami adalah saksi Kristus. Kami mau hidup itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang memberkati terus Tuhan Yesus hidupnya Tuhan. Kau pakai terus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Untuk Om Agus dan juga Om Budi Tuhan Yesus. Kau yang memberkati Tuhan. Kau yang terus berikan visi dan baru Tuhan Yesus. Yang semakin tajam Tuhan Yesus untuk gereja ini Tuhan. Kau yang terus berikan hati mau terus menggembalakan di tempat ini Tuhan Yesus. Bahkan Kau beri kesehatan yang sempurna Tuhan. Perlindungan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia berada dalam genggaman tangan Kristus. Kami yakin Engkau masih berperkara Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Bahkan untuk kota kami Jakarta Tuhan. Kami lepaskan shalom untuk kota kami Jakarta. Biar kami berkatakan damailah kota kami Jakarta. Damailah bangsa kami Indonesia. Kalau kami lihat mungkin kasus semakin naik Tuhan Yesus. Tapi biar kami belajar percaya Tuhan. Iman kami gak sedikit pun turun Tuhan Yesus, bahkan semakin naik Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Biar kami berkatakan setiap mereka yang terkena COVID Tuhan Yesus, mereka boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami masih terus rindukan Tuhan Yesus, Pentakosta ketiga boleh terjadi Tuhan. Kami masih yakin dan percaya Tuhan Yesus. Ada generasi Yeremia yang bangkit Tuhan. Bahkan dari tempat ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Engkau terus berperkara buat setiap dari kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan Yesus ibadah pada malam hari ini Tuhan. Biar kami siapkan hati untuk terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Arahkan hatimu, boleh angkat tangan di rumah masing-masing sekali lagi, karena kita mau menghormati Tuhan. Angkat tangan, percayalah bahwa yang memberkati engkau hari ini adalah Tuhan sendiri, bukan saya. Saya cuma manusia, saya cuma berkata-kata. Tetapi percayalah, Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan, kiranya berkat-Mu, kasih karuniamu, anugerah-Mu yang besar itulah yang Engkau curahkan, tercurah atas setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberikan rahmat yang besar. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.